Demi rokok Bapak Ibu 7.200.000, 3 juta cuma. Setiap tahun kita nggak satu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, walaupun fatwa saya belum ditulis di fatwanya Majelis Ulama Indonesia, saya mengatakan wajib hukumnya bagi para perokok untuk berkurban. Halo? Wajib hukumnya. Setuju tak? Seandainya para perokok di Indonesia berkurban semuanya Pak, saya yakin Pak, tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada lagi orang yang susah. Betul kan? Benar kan? Ya, ayo udah, kita berubah pikiran kita. Saya malu dengan anak-anak kita, dan anak saya baru saja menelpon. Ya, Gibran buka celengan. Kenapa buka celengannya? Mau beli kambing. Umur baru 7 tahun. Dia buka celengannya, kurang uangnya 500.000. Ayah talangin 500.000. Bayangkan anak kecil yang ketika melihat neneknya setiap tahun berkurban, yang ketika melihat uonya, uang semuanya, ya, dia cemburu, masa uo terus kurban? Ini nggak benar ini. Saya juga akan kurban. Allah Akbar. Malu kita Pak. Saya pun ikut malu. Ketika kita tidak berkurban untuk Allah, anak yang belum balik saja mengerti dan paham untuk itu semuanya. Bawa saja dia merasakan kebahagiaan ketika berbagi dengan sesama. Jadi ayah bunda Bapak Ibu, yang jelas intinya, jika kita belum mampu ya untuk berkorban, mari, jika kita belum mampu untuk menyembelih hewan kurban, sembelihlah rasa sombong dalam diri kita. Sombong angkuh dengan apa yang kita miliki hari ini. Salah satunya, mohon maaf tadi ya, bukan saya mengatakan orang merokok itu sombong, tidak. Orang merokok pasti pintinya banyak, kan betul kan? Iya kan? Ya, merokok pasti pinti banyak. Kecuali merokok minta. Nah mungkin minta kawin. Pasti lo malu ini minta kawin. Halo, di mana lu di lapau ini minta yo? Kucing aja dia kerapai gitu ya. Minta aja mah. Ya kan? Kami ini abang boleh tunjuk, ada kawan boleh tunjuk tipikalnya. Tidur dua, koran yang biaya yo. Tidur dua, koran yang biaya yo. Jadi ayah bunda, yuk, rasa sombong ini kita lepaskan, kita jauhkan. Karena bagaimanapun sombong hanya milik Allah. Ya, kalau dalam hadis kursi itu, al-kibru ridai, sombong itu kata Allah selendangku. Wal azamatu izari, jabatan pangkat kedudukan itu adalah kain sarungku. Ya, faman nazi'a wahidan minhuma, siapa yang mengambil salah satunya akan aku campakkan ke dalam neraka jahanam. Itu hadis kursi, Allah yang berbicara. Bahkan Rasulullah juga pernah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga, Bapak Ibu, orang yang ada sebiji zarah kesombongan dalam dirinya. Artinya apa? Dia angkuh, dia bongah dengan pribadinya, tapi dia lupa dengan yang memberinya rizki setiap harinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya bunda, saya ingin menyampaikan, ya, pertanyaannya Rasulullah pernah ditanya sahabat, apa itu sombong ya Rasulullah? Dua. Ciri orang sombong itu dua, kata beliau. Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu, kira-kira malam ini yang saya sampaikan benar nggak? Yang saya sampaikan benar nggak? Benar. Ada nasi gola yang berkok. Ada nasi gola. Kamu nama larang dari merokok silakan tahu. Tapi kalau bisa kurban lah Pak, kurban yo dah. Yo. Kurban yo rokok lagi lah. Nanti kita perjuangan. Alhamdulillah. Ya. Menolak kebenaran itu sombong. Ya, menolak kebenaran. Ketika disampaikan, bahkan Ali bin Abi Thalib, seorang yang digelari babul ilmi oleh baginda Nabi, pintunya ilmu, lebih hebat dari profesor, doktor, tapi tawadhu rendah hatinya luar biasa. Sampai beliau pernah mengatakan statement beliau, "Lau yu'allimani abdul," jika seandainya seorang budak, anak kecil memberikan aku satu ilmu saja, akan aku jadikan mursyidku, petunjukku, murabbiku, pendidikku, akan aku jadikan muallim, guru. Itu tapi hari ini kita, kalau bukan guru kita yang berceramah, nggak sama alirannya, nggak sama komunitasnya, apa yang kita lakukan? Mungkin kita tidak mau mendengarnya, mungkin
saja. Atau mungkin kita mencoba melecehkannya. Oh, itu Ustaz tidak, gangguin dulu. Halo, orang aku cemaya banyak. Sampai aku masalah Ustaz Oren, kok aku pun tak kaji. Aku menang. Ada yang menyampaikan di sangkonya orang jawab, Ustaz Oren, Ustaz Oren, Ustaz ini mana ada di sangkonya orang paham tak berarti. Ya, ini masa Minang. Ya, apa nama aja? Pas ketika aku nanti mimbar masa Minang, tak kaji menjawab. Halo. Dan tanpa menjawab timur masalahnya. Ya, jadi artinya yang mudah Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu, mohon maaf saya luruskan dulu lah, karena mau pemilu ini sensitif nih Pak. Saya luruskan dulu, biar tidak ada dusta di antara kita. Kenapa saya panggil Ustaz Oren? Ya, saya jelaskan dulu. Demi Allah nggak ada keinginan saya Pak. Ya, demi Allah saya bersumpah di masjid ini, saya tidak ada hubungan dengan partai. Duluan saya Oren. Halo? Duluan saya Oren Pak. Saya bilang mereka bayar royalti ke saya. Terakhir saya Iqbal partai buruh. Oren juga mana itu? Yalah. Bayar mereka ke saya Pak. Untung belum saya patenkan. Ya, kalau saya patenkan, saya tuntut semua yang Oren partai ini. Saya tidak ada hubungan Bapak Ibu dengan kantor pos. Orangnya apa Bu? Oren. Walaupun rutin di kantor pusat di Jakarta di Senin isi rutin tiap bulan. Saya tidak ada hubungan Bapak Ibu dengan Jackmania Persija. Duluan saya lahir tahun 70-an, mereka 90-an, sama-sama di Betawi, di Jakarta. Saya tidak ada hubungan Bapak Ibu dengan pramugari Garuda. Bajunya apa Bu? Orang yang hijau, hampir menikah aku di pramugari Garuda Bu. Batal. Aku masih S1. Aku baru honor dosen. Gaji 800.000. Anaknya suka kamu apa? Oh, ini orang awal aja tapi dia kata utara tinggal. Saya kamu pacaran Ustaz. Kalau Ustaz suka dengan saya, langsung kita menikah. Jadi mau datang ke rumahnya, masih ingin mau bisa pakai itu panjang. ABC-nya, aku yang punya antara anak dan pramugari 80 juta. Awak gaji 800.000. Honor. Tinggal di kosan kontrakan. Alah kacau mana mau tinggal di malam. Tiga hari 3 malam mau menangi tahajud mau qiyamul lail. Betul. Akhirnya aku minta kepada Allah, kalau bukan jodoh saya Allah jauhkan. Kalau jodoh saya dekatkan. Kiranya dijauhkan. Dan jadi batal jatuh. Akhirnya diganti dengan Allah dengan seorang dokter tanpa hantaran. Cukup seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah. Jalan tu kalau ditolak amalannya dia sini. Berarti Allah akan kirim yang lebih baik. Alhamdulillah. Ini menyesal saja tu. Ya. Yang mudah Bapak Ibu yang saya cintai, saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Hobinya Pak? Oren. Demi Allah Bapak Ibu ini hobi dari bujang. Dari bujang sampai sekarang umur 50 tahun saya hobi pakai baju warna krem. Rumah saya semuanya Oren. Itu Abang di Pogacang, di Bojong di Depok. Saya punya rumah di Riau karena dosen dulu. Saya punya di Padang ini ada satu. Yang jelas intinya saya cat warna Oren. Mobil saya semuanya Oren Pak. Halo. Apapun mobil kalau nggak ada warna Oren saya bikin Oren Pak. Nah itu saking hobinya Pak. Sampai mohon maaf ya bunda semua aksesoris saya kalau saya beli itu pasti Oren. Sampai kawan-kawan saya kalau keluar negeri tak kemana-mana nampak Oren dibelinya dikirim ke rumah. Akhirnya almarhum Arifin Ilham. Nah ini wasilahnya imamnya. Tahu Arifin Ilham? Almarhum bininya tiga. Ini ketiga dia jatuh. Ketiga itu. Ibu yo jadi ini tak tahu pasang kawan. Masalahnya pasang kan, kalau pasang itu amanah kan, harus di perjalankan kalau besok tak dulu pasang. Ya, gara-gara Arifin Ilham, Opit Pembuati, kenapa? Aman Alafsi kenapa? Tahu Solmen? Tahu Pantun, Papi Kroman? Tahu Aswan, Abang Jeffrey Al-Bukhari? Jeffrey di bawah kami, Zaki Mirza jauh di bawah kami. Gara-gara mereka, kalau kami kosong jangan lupa kami kumpul Pak, kopdar namanya kopi darat di kafe, dan mereka sering ke rumah Ambo, cari rumah Ambo oren, cari toko Ambo oren dulu, sadonya oren. Akhirnya yang pertama yang mulai Arifin Ilham, Arlis
antum ini cocok ceramah, saya ajak ke TV. Awalnya Arifin Ilham, Cahyati, sekarang diambil oleh Yunus, tahu ya? Dulu Antv. Akhirnya diajak, ditulis nama Ustadz Oren. Itulah awalnya. Sampai viral setahun itu, sampai Ambo diundang keliling Indonesia di tahun 2000 paling. Itu sejarah awal. Sampai MNC Muslim, tapi Akbar Cinta Negeriku, Kajian Rahmatan Alamin RCTI, sampai TVRI Islami hari Kamis pada subuh yang dipandu langsung oleh Arifin Ilham. Masih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salah-salah pasang khas Abi dipatok ular berubah suara. Dulu suaranya mirip Yuzaidin Z. Arifin Ilham. Gara-gara dipatok ular hampir 2 bulan tidak sadarkan diri, pas mengecek berubah suaranya. Itu hoki begini. Akhirnya muncul, kalah malah almarhum Zaidul MZ, kalah malah ustaz-ustaz yang lain dengan zikirnya. Tapi ternyata Allah ambil beliau dalam masa muda, 49 tahun lagi beliau. Ayah bunda bapak ibu, ini saya cerita semuanya adalah ada hikmahnya. Yang kedua, saya ingin mengatakan, yang kedua, sombong kita apa? Gomdun nas, suka meremehkan orang lain. Betapa sering bapak ibu, hanya gara-gara jabatan, pangkat, duduk, kedudukan, hanya gara-gara gelar, hanya gara-gara kekayaan, kita meremehkan tetangga kita meremehkan pembantu kita meremehkan orang yang bawa motor, apalagi hujan kayak gini, banjir di jalan, dan banjir kancang di motor, karena orang, ya lah. Cari ulang berak orang doa, macam itu, ya kan? Yang seharusnya kita ngerem, kita tetap kencang, akhirnya orang menyumpah kita. Naudzubillah. Makanya kita diajarkan adab oleh Rasulullah, yang berkendaraan, yang berjalan mengucapkan salam, yang kecil menghormati yang tua menyayangi yang kecil. Setuju? Setuju ya bunda? Ya, walaupun beda kita apapun. Ustadznya siapapun yang berceramah di sini, kalau itu kebenaran ambil, ya ambil bapak ibu. Jangan beda-bedakan mereka. Siapapun kami begitu dengan Arifin Ilham. Siapapun yang datang, Khalid Basalama, Syafiq Basalama, siapa lagi? Idrus Ramli, Uwas, siapa lagi? Agin, ambil yang baik. Biarkan mereka berbeda, pasti ada hikmah di balik itu semua. Setuju? Imam Mazhab saja pak, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, gurunya berbeda dalam ibadah, caranya, tata caranya, tapi mereka saling menghargai dan menghormati. Kenapa? Karena mereka tahu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita diberi Allah ilmu sedikit. Kebenaran mutlak milik Allah. Makanya Imam Syafi'i pernah mengucapkan dan mengatakan, nahnu shawab, nahtamil khata. Kita benar, tapi ada kemungkinan kita salah. Itu orang bijak tuh. Orang bijak belum tentu benar. Ya. Orang benar belum tentu bijak. Orang bijak sudah pasti benar. Saya ulang. Orang benar belum tentu bijak, tapi orang bijak sudah pasti benar. Dan sekarang di Sumatera Barat, di Indonesia, banyak orang benar tapi tidak bijak. Ya, dia benar bapak itu, melarang anak ibu, melarang orang melakukan hal yang tidak baik, tapi caranya, adabnya, etikanya, kadang-kadang di muka orang lain akhirnya malu dia. Betul kan? Benar kan? Dia benar tapi tidak bijak. Ya. Banyak kejadian hari ini ya bunda. Makanya Imam Syafi'i kata-kata yang masih ingat saya, kita benar ada kemungkinan salah. Atau sebaliknya, nahmul khata, nahtamil shawab. Kita salah tapi ada kemungkinan kita benar. Maksudnya apa Ustaz Oren? Kebenaran mutlak milik Allah. Makanya jangan meremehkan ilmu orang. Di atas ilmu ada ilmu. Ya, saya pernah dulu silaturahim ke rumah kawan saya dengan 5 orang kawan di Payakumbuh. Orang Payakumbuh kini jadi camatnya kawan tuh. Saya pengen lihat kampungnya di Payakumbuh. Ketika pergi ke Payakumbuh pas sholat zuhur, kami sholat kan? Ketika kami sholat, setelah itu kami jamaah takdim bil qasam. Ternyata orang kampung ini tidak paham, tidak mengerti ilmu tentang sholat ini. Setelah sholat kami lanjutkan sholat lagi. Ribut
zuhur, woi aliran sesat pajak mau datang ke bagi, alas sembahyang apa dia? Bayangkan Pak, ini aliran apa? Ribut. Ketika ribut, saya bilang sama kawan yang di kampung itu, saya minta waktu 10 menit, saya mau menyampaikan agar paham masyarakat di sini. Kalau enggak, kami nanti punya pakai anonim. Ya kan begitu? Saya jelaskan. Ini yang kami lakukan Bapak Ibu bukan aliran sesat. Ini namanya dalam bab sholat namanya jamak takdir. Sholat zuhur, sholat asar dilakukan waktu zuhur namanya jamak takdim. Saya bahas sedikit tentang jamak, tentang qasar. Oh iyo, langsung ada apa-apa di muka. Kami nak pelajari itu, tapi jarang kami praktekkan. Oh iku prakteknya kironya, baru. Jadi artinya Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah dapat ilmunya, tapi dalam amalannya, prakteknya kita belum pernah melakukan. Ketika melihat orang lain, langsung kita menghakimi. Mau tuh mudah-mudahan selamat. Yang lebih parah lagi, apa kepanikan, Datuk? Ini pernikahan bebas lagi. Dalam pernikahan. Kawan saya Kori internasional saya bawa. Ini Kori ini kadang-kadang ini bergaya ya kan. Kawan apa pun pintar lah. Baca Quran itu indah soalnya. Sampai ini jadi imam sholat maghrib, dia baca Qiratus Sab'ah. Bayangkan Pak, orang panikan apa ngerti? Tak tahu loh. Wadduha wan laili idza saja. Alibu wai apa jodoh? Ribut Pak. Apa jodoh? Waduha do. Ribut tak jadi sembahyang do. Ambo pun saat itu senyum-senyum. Itu Pak. Padahal yang Datuk Ambo yang berteriak itu orang yang dianggap buaya di kampung itu. Bayangkanlah, orang yang dianggap paham agak dijelaskan oleh beliau. Ambo bilang habis sembahyang berganti imam waktu itu, ganti imam jadi coba. Berganti imam. Aku bilang ke kawan tu, duduk di atas sebentar, menjelang isya, sampaikan Qiratus Sab'ah. Wah, salah aja. Baca aneh-aneh sih kok. Rinso jadikan rinsa, mana bisa? Rinso tetap rinso, tidak mungkin rinsa. Halo? Orang awak kan bisa menjadi rodoranya. Ya Pak, man arapa nafsahu, bakal arapa robahu kan itu. Ya. Jadi artinya, jadi kawan kamu tadi Kori tadi dia jelaskan dengan pelan-pelan Bapak Ibu.